ada berita keluar saya pakai uang perusahaan dan nggak bayar gaji karyawan. Terus ada juga tentang namanya tercemar, reputasinya diserang, bahkan keluarganya pun terseret. Setelah bertahun-tahun diam, kini Hamis Daud angkat bicara dan mengambil langkah tegas, yaitu melapor ke polisi. Kasus ini melibatkan aktor dan presenter ternama Hamis Daud. Dikenal sebagai figur publik yang kalem dan elegan, nama Hamis mendadak menjadi perbincangan setelah ia melaporkan 5 akun media sosial atas dugaan pencemaran nama baik. Tudingannya tidak main-main, mulai dari pelecehan sampai penggelapan gaji karyawan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tudingan pelecehan dan penggelapan gaji? Dan apa kata Raisa, sang istri tercinta? Tahun 2023 lalu, media sosial dihebohkan oleh sebuah isu mengejutkan. Sebuah akun mulai menyebarkan tuduhan serius terhadap Hamis Daud. Ia dituding tidak membayar gaji karyawan di perusahaannya. Tidak hanya itu, ada pula narasi yang menyebut dirinya melakukan pelecehan kepada rekan kerja dan menyalahgunakan uang perusahaan. Hamis sendiri saat itu memilih diam. Ia tidak memberi tanggapan langsung ke publik. Banyak yang mengira ia ingin meredam situasi, tapi nyatanya tuduhan-tuduhan itu tidak berhenti. Bahkan, akun-akun yang menyebarkan narasi tersebut terus berkembang hingga menjangkau lebih banyak netizen. Setelah lebih dari 1 tahun diam, akhirnya Hamis Daud mengambil langkah tegas. Pada 18 Juli 2025, Hamis datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, ditemani 2 kuasa hukumnya dan beberapa orang saksi. Ia melaporkan 5 akun media sosial yang dianggap menyebarkan fitnah dan merusak reputasinya. Agenda hari ini, kami secara resmi sudah membuat laporan terkait dengan Undang-Undang ITE yang selama ini pernah kita sampaikan. Kita masih dalam proses mempelajari dan mendalami siapa-siapa, mensomasi secara terbuka bagi akun-akun yang masih mencemarkan nama baik klien kami. Kami tidak akan lagi memberikan. ya ada kurang lebih sekitar 4-5 ya. Ya itu juga saya juga baru tahu. Saya nggak kepikiran untuk harus pasang LP ke siapapun karena saya pikir berita-berita fitnah ini dari 2023 kayak ya nggak benar, ngapain aku ladenin gitu kan. Cuman lama-lama itu simpang siur, jadi waktunya hari ini saya juga bikin statement. Ya impact-nya juga ke nama baikku, nama baik keluargaku, kerjaan, dan ini juga bisnis saya juga. Jadi ya waktunya juga saya lurusin namaku untuk bisa kerja ke depannya. Ada statement yang ada berita keluar, saya pakai uang perusahaan dan nggak bayar gaji karyawan. Terus ada juga tentang, saya rasa ini juga sebagai contoh ya, jangan sampai banyak banget nih konten kreator yang seenaknya jatuhin orang demi followers, demi likes. Jadi kayak ini juga sebagai contoh kayak orang lagi susah, jangan dibikin lebih susah demi konten gitu kan. Jadi kayak mungkin ini mudah-mudahan bisa jadi. Menurut kuasa hukumnya, pelaporan ini sudah melalui proses panjang. Pihak Hamis juga mengumpulkan barang bukti berupa unggahan konten, artikel, dan narasi-narasi yang tersebar di media sosial. Tuduhan tersebut dianggap telah merugikan secara pribadi maupun profesional. Ada konten yang dibuat sama konten kreator, ada artikel-artikel, jadi kayak ya kan selama ini saya belum pernah speak up. Jadi hari ini saya mau speak up dan lurusin aja nama waktunya karena ini udah dampak negatifnya udah mulai simpang siur. Jadi pertama kali saya bikin statement, jadi ya udah dikumpulin tim dari perusahaan yang dulu, jadi udah waktunya untuk urusin nama. Hamis menjelaskan bahwa tujuan utamanya untuk pemulihan nama baik. Selama ini ia merasa telah banyak difitnah oleh narasi-narasi palsu yang tidak berdasar. Bahkan banyak klien dan kerjasama profesionalnya menjadi terdampak. Saya cuma pengen bikin statement hari ini dan lurusin nama aku. Itu semua fitnah yang terjadi dalam setengah tahun belakangan itu nggak ada yang benar.
Jadi ini waktunya saya bikin statement karena selama ini saya belum pernah ngomong. Saya pikir ngapain lo ladenin hal-hal yang apa ya, mungkin orang yang lagi iseng di online, cuma ini mulai simpang siur karena saya belum pernah speak up. Jadi hari ini pengen speak up sama teman-teman, jadi kedepannya pengen move on aja. Ya hari ini saya juga bawa tim dari perusahaan kita yang dulu untuk ngebantu jelasin banyak fitnah. Jadi ya itu juga ada dampak negatifnya ke nama baik saya, nama keluarga saya, sama kerjaan yang lain. Jadi hari ini waktunya untuk pasang beberapa LP untuk memberikan contoh, jangan jatuhin orang demi konten gitu kan. Jadi kayak hari ini juga waktunya dibantu sama tim dan mudah-mudahan kita bisa urusin nama aku dan Terkait dengan tudingan tidak menggaji karyawan perusahaannya, Hamis Daud membawa seorang investor perusahaan yang bersaksi kalau persoalan gaji itu bukan tanggung jawab Hamis, melainkan tanggung jawabnya direktur utama. Saya rasa saya mau membetulkan ini bahwa banyak kesalahgunaan itu ada dilakukan oleh salah satu direktur utamanya. Jadi bukan dari Hamis tapi ada utamanya, itu yang pertama. Yang kedua, saya sendiri sebenarnya membantu perusahaan dari awal agar bisa berkembang, bisa sukses. Tapi kenyataannya akhirnya saya dikejar-kejar oleh mantan karyawan untuk membayar gajinya. Padahal kan sebenarnya kalau saya invest ya udah itu adalah uang perusahaan, jadi perusahaan yang manage gitu kan. Jadi bukan urusan saya lagi. Tapi sini saya mau klarifikasi bahwa saya hanya investor dan yang menyalahgunakan itu adalah direktur utama dari perusahaan tersebut. Dalam pelaporan ini, Hamis juga membawa beberapa saksi dari internal perusahaan untuk memberikan klarifikasi. Ia berharap tindakan hukum ini bisa jadi efek jera bagi para penyebar fitnah sekaligus edukasi bagi masyarakat. Dari perusahaan kita saya ajak satu investor, ini tim kita yang hubungan sama yang tentang pelecehan, ini orangnya, ini representatif gaji karyawan, terus ada juga founder kita, dan saya rasa itu cukup ya untuk cari tahu. Oke, nama saya Christopher Satriandaru, saya di sini mewakili karyawan ya, dan memang benar adanya kalau misalnya memang ada gaji tunggakan. Cuman memang bukan sepenuhnya ada di tangannya Hamis, tapi ada di oknum-oknum yang memang di perusahaan itu tidak bertanggung jawab juga. Jadi dari kami masih ada tunggakan sekitar 3 bulan gaji karyawan yang belum dibayar. Jadi di sini memang bukan wewenang dari Hamis untuk yang mendisburse uang itu kan bukan Hamis. Nama saya Dimas Aryo, saya mantan partner Hamis di perusahaan yang sebelumnya. Dan awalnya kita bikin perusahaan itu adalah memang tujuannya baik ya, untuk membantu masyarakat, juga bantu Indonesia gitu. Dan saya ingin saya di sini untuk memperkuat statement Hamis karena pemilihnya udah lumayan parah di media sosial gitu. Dan jadi teman saya kerja sama dia sangat dekat, dan apa yang di media sosial itu sangat tajam, dan saya akan membantu klarifikasi kalau semua itu tidak terjadi. Hamis tidak seperti itu orangnya. Dan saya ingin membantu kita semua gitu ya, membantu untuk memperbaiki nama baik. Fritz, salah satu mantan karyawan Octopus juga. So pada dasar itu memang ya namanya juga di kantor ya, pasti mungkin ada terkadang tuh ada kesalahpahaman, miskomunikasi, itu sebenarnya terjadi. Ya. Sebenarnya saya sama Hamis sudah lama ngobrol ini, dan kami juga sudah bisa dibilang mungkin menyelesaikan masalah yang ada gitu ya. Tapi yang mungkin ada oknum yang kurang bertanggung jawab gitu ya, memang terus menggunakan cerita tersebut untuk mendiskreditkan Hamis juga. Jadi mungkin di kesempatan ini saya ingin memberikan klarifikasi juga bahwa sebenarnya masalah tersebut sudah selesai. Ini hanya kesalahpahaman saja, dan saya pribadi mendukung Hamis gitu ya, agar masalah ini cepat diselesaikan dan juga dengan dengan baik lah, sehingga teman-teman termasuk Hamis dan tim juga bisa menyelesaikan lebih lancar. Tentu saja di tengah badai yang sedang menerpa Hamis, sosok yang paling vokal memberikan dukungan adalah istrinya, Raisa Andriana. Hamis bilang kalau Raisa mendukung dirinya dan percaya bisa punya jalan keluar. Ya, pasti dia support. Cuman sebenarnya dia percaya saya pasti akan cari jalan keluar dengan pengadilan. Cuman ya saya kasihan dong dengan nama baik keluarga aku. Ya. Saya rasa enggak ya. Cuman saya yang nggak enak. Jadi saya sebagai kepala keluarga harusnya kayak itu.
Respon netizen terhadap langkah Hamis ini pun bersifat mendukung. Bahkan, netizen sampai memperingati warganet lain yang main asal berkomentar negatif tentang seorang public figure. Kasus ini kembali mengingatkan kita bahwa jejak digital bisa sangat merusak. Sekali narasi negatif tersebar, sulit untuk dihapus walau tidak terbukti benar. Hamis Daud akhirnya angkat bicara dan melawan demi nama baik, demi keluarga, dan demi keadilan. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Hamis sudah tepat ataukah seharusnya ini diselesaikan di luar hukum? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk update berita selebriti lainnya dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.